Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Ya Pak cewek. Matanya dilakban. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, belakangan ini kasus yang akan gua bahas membuat pabrik Lampung menjadi gempar. Kasus ini sungguh sangat mengerikan. Bukan hanya kehilangan harta bendanya, namun korban pun kehilangan istri, turut menjadi korban penculikan. Hingga pada akhirnya ditemukan tidak bernyawa. Bagaimana kronologi kisahnya hingga kasus ini pun terungkap? Yuk kita simak videonya. Pada kasus ini menimpa satu keluarga yang berlokasi di Kampung Moris Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Di lokasi tersebut ada satu rumah yang dihuni oleh pasangan suami istri bernama Mustam dan Warsi bersama dengan kedua anaknya. Bermula pada tanggal 22 Mei 2023 jam 04.50 waktu subuh. Kala itu sebagai muslim yang taat, Mustam pun bergegas pergi ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Mustam pergi dengan mengendarai motor miliknya menuju masjid. Saat dirinya ke masjid, Warsi bersama anaknya yang berusia 7 tahun sedang tidur di ruang tengah, sementara anak satunya lagi berusia 3 tahun tidur di dalam kamar. 20 menit kemudian, tepatnya pada jam 05.10, dengan langkah tergesa-gesa, datanglah seorang pria bernama Ruslan, yang dimana Ruslan ini merupakan tetangga samping rumah dari Rustam. Ruslan datang menemui Rustam di masjid dan menyampaikan kabar buruk kepadanya. Ruslan memberitahu jika mobil yang terparkir di garasi dibawa pergi oleh orang tidak dikenal. Korban bergegas kembali ke rumah dan benar saja jika mobil Toyota Avanza putih plat nomor BE1693T telah hilang. Namun perasaannya pun semakin terpukul saat mendapati sang istri Warsi tidak berada di rumah. Diduga Warsi turut diculik oleh pelaku kejahatan. Warga bersama dengan Rustam sempat melakukan pengejaran dan pencarian. Namun usaha mereka pun tidak berbuah hasil. Kejadian perampokan dan penculikan ini pun dilaporkan ke Polres Tulang Bawang. Saat polisi tiba di lokasi, polisi mendapatkan informasi dari warga sekitaran yang berhasil menemukan lokasi. Diduga lokasi tersebut tempat pelaku menunggu dan mengintai sebelum melakukan aksinya. Lokasi itu merupakan semak-semak tepatnya di seberang rumah dari korban. Keyakinan warga pun bukan tanpa alasan, dikarenakan kondisi semak-semak tersebut dalam kondisi tertidur sangat terlihat jelas perbedaan dengan lokasi yang berada di sekitarannya. Nyusul saya mobilmu 2 orang, Mustam kan itu. Yang dibawa mobil pribadi atau Pribadi ya? Sama istrinya juga Pak ya? Sama istrinya dibawa. Disandra Pak ya? Nah, disandra. Selain itu, pihak kepolisian pun menggali keterangan dari saksi untuk mencari petunjuk. Dari kesaksian warga dan keluarga, mereka semua sangat mengkhawatirkan kondisi Warsi. Dikarenakan Warsi ini dalam kondisi sedang sakit sejak 6 tahun yang lalu, pasca dari melahirkan. Warsi terserang penyakit stroke. Dia harus berjalan dengan langkah tertatih-tatih. Warsi yang berasal dari Solo ini dikenal oleh tetangga memiliki kepribadian yang pendiam, bahkan tutur bahasanya pun sangat halus dan pelan, identik dengan karakter wanita asal Solo. Pihak kepolisian pun sedang bekerja dengan mendalami kasus. Setelah beberapa jam dari kejadian, tepatnya pada jam 8 pagi, ada seorang pedagang yang berjualan di Pasar Unit 2 Lampung mengenali mobil tersebut milik tetangganya yang sedang terparkir di sekitaran pasar. Temuan itu pun segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Polisi yang tiba di lokasi segera melakukan investigasi guna menemukan petunjuk pada mobil tersebut. Kondisi mobil pada saat ditemukan dalam posisi terkunci dari dalam, sementara Warsi tidak ditemukan berada di dalam mobil. Di dalam mobil terlihat adanya bercak darah. Polisi mengambil sampel darah guna dilakukan uji lab. Walaupun mobil korban berhasil ditemukan, namun keberadaan dari Warsi pun masih menjadi misteri.
Saat ini masih kita lakukan olah TKP dan masih dalam penyelidikan. Kendaraan mobil ditemukan di mana, Dan? Untuk kendaraan ditemukan di tepatnya parkiran belakang Pasar Roni 2. Singkat cerita, setelah 2 hari dari penculikan Warsi, akhirnya tubuh Warsi pun berhasil ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa, terikat tangan dan kepalanya pun dilakban. Lokasi temuan itu berada di Kampung Penawarejo, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, yang hanya berjarak 15 km dari lokasi awal kejadian. Tubuh korban ditemukan oleh seorang pria bernama Edi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 jam 14.30. Pada saat itu, Edi sedang memasang perangkap ikan di sebuah rawa bekas galian. Di saat sedang mencari lokasi untuk memasang perangkap ikan, Edi pun merasa sangat aneh. Air rawa tercium aroma tidak sedap. Dia pun mulai menelusuri sumber bau tersebut. Edi berhasil menemukan lokasi sumber bau itu dan melihat banyak ikan di sekitaran sumber bau. Edi pun baru menyadari jika sumber bau itu berasal dari tumpukan rerumputan kering di rawa-rawa. Menggunakan sebatang kayu, Edi mulai mengorek-ngorek membuka rerumputan kering tersebut. Di saat di dasar rerumputan itulah Edi pun sangat terkejut saat menemukan tubuh wanita berada di sana. Ya, kalau bau udah mulai bau, tapi belum terlalu bau, belum kayak gini, belum banyak lalat kayak gini belum. Sempet buka itu nggak? Nggak sempet, nggak nengok, nggak apa, pokoknya ya cuma tahu ada gundukan itu, rumput-rumput itu, ya udah. Penemuan itu segera dilaporkan ke pihak kepolisian dan setibanya polisi di lokasi, polisi melihat adanya serpian tali rafia yang diduga digunakan untuk mengikat korban. Dari hasil identifikasi tubuh korban, berhasil teridentifikasi jika tubuh tersebut adalah Warsi, korban penculikan. Tubuh korban pun segera dievakuasi ke RSUD Menggala, Tulang Bawang, Lampung. Penemuan ini pun muncul dugaan dari warga dan tetangga dari korban jika pelaku kejahatan merupakan orang terdekat atau yang mengenal korban. Selain itu, lokasi temuan pun searah menuju ke pasar dan hanya berjarak 15 km. Informasi itu pun ditampung oleh polisi sebagai petunjuk guna bisa mengkerucutkan kepada satu terduga pelaku. Ya, saat ini masih dalam rangka identifikasi maupun identitas dari penemuan tersebut masih kami identifikasi. Ciri-ciri tadi? Ciri-ciri sinkron dengan apa yang menjadi keterangan daripada saksi. Dari hasil penyelidikan polisi, pada awalnya kasus ini pun diduga pelakunya lebih dari satu orang. Namun, polisi menemukan bukti dan fakta jika terduga pelaku ini hanya berjumlah satu orang. Dengan adanya sejumlah bukti atas keterlibatannya, pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023, polisi berhasil menangkap seorang pria bernama Mei Subeki berusia 24 tahun. Pelaku ditangkap di sebuah rumah kontrakan Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Dan pelaku ini pun merupakan tetangga dari korban. Di dalam interogasi, pelaku mengaku tidak membunuh korban. Kematian korban bukanlah faktor kesengajaan. Tujuan datang ke rumah korban hanya untuk mengambil mobil milik korban. Dikarenakan pelaku ini kelilit hutang sebesar 30 juta rupiah. Pelaku mengaku sudah mengintai aktivitas dari korban selama beberapa hari setelah dirasa mendapatkan celah untuk melakukan pencurian, dan pencurian itu pun dilakukan pada tanggal 22 Mei 2023 di saat Rustam pergi ke masjid. Saat dirinya masuk ke dalam rumah, ternyata aksi pelaku ini kepergok oleh korban Warsi. Pelaku pun berusaha melumpuhkan korban dengan memukul menggunakan tangan kosong yang membuat korban Warsi pun akhirnya terjatuh. Ketika korban terjatuh itulah pelaku mengikat dan menutup mata korban menggunakan lakban. Lalu setelah mendapatkan kunci mobil, pelaku segera memasukkan tubuh korban ke dalam mobil dan pergi dengan membawa mobil serta korban Warsi. Di lokasi temuan itulah pelaku menurunkan tubuh korban. Pelaku mengaku pada saat itu korban masih hidup. Setelah itu pelaku pun melanjutkan perjalanan dan menyimpan mobil korban di pasar untuk menyamarkan pelariannya. Pelaku pun kembali ke rumah untuk membawa motor menuju lokasi di mana pelaku menurunkan tubuh korban Warsi.
Namun saat kembali ke lokasi itulah pelaku mengaku sangat terkejut ketika menemukan korban Warsi sudah meninggal dunia. Untuk menghilangkan jejak kejahatannya, pelaku menyimpan tubuh korban di dekat rawa dan ditutupi menggunakan rumput kering. Setelah itu pergi meninggalkan lokasi. Hingga akhirnya mobil dan tubuh korban berhasil ditemukan dan kasus terungkap. Pihak kepolisian pun menjelaskan kasus ini terungkap di saat polisi melakukan olah TKP penemuan tubuh korban. Polisi menemukan adanya pernak-pernik motor di lokasi tersebut. Dari hasil pendalaman kasus, barulah diketahui jika pernak-pernik itu berasal dari motor Yamaha NMAX. Dari sanalah polisi berhasil menangkap pelaku. Selain fakta pembunuhan, penculikan, dan pencurian yang berhasil terungkap, latar belakang dari pelaku ini ternyata seorang residivis kasus pencurian sebanyak 2 kali. Ketika polisi melakukan rekonstruksi ulang pembunuhan, sumpah serapah bahkan makian penuh amarah terdengar di dalam proses rekonstruksi tersebut. Hingga pada puncaknya, kemarahan dari warga yang hadir di lokasi mulai merangsek penjagaan polisi, berusaha menghakimi pelaku. Namun polisi berhasil menghalau amukan dari warga dan mengamankan lokasi. Pada kasus ini, pelaku pun terjerat dengan pasal berlapis dan terancam vonis seumur hidup. Sangatlah wajar kemarahan dari warga melihat korban pada saat kejadian dalam kondisi sakit berat. Namun karena jiwa setan pada diri pelaku, korban pun harus kehilangan nyawa di tangannya. Mari kita doakan semoga korban diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan surga kelak nanti. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?